Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang rekan-rekan semua. Pak Rohman, perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Rizal. Saya dari kelompok 4A, selaku moderator akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Team Meeting terhadap hubungan antar manusia dan kondisi psikologis karyawan di dunia industri. Makalah ini akan mengulas bagaimana team meeting, yaitu rapat singkat berjenjang di tempat kerja, bisa mempengaruhi hubungan kerja antar karyawan dan atasan, serta berdampak pada kenyamanan dan stres kerja karyawan. Tanpa mengulur waktu, langsung saja kita dengarkan presentasi dari pemateri. Untuk yang pertama, kepada Kang Arya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya akan mempresentasikan termeeting ini yang berjudul termeeting terhadap hubungan antar manusia dan kondisi psikologis karyawan di dunia industri. Tema ini kami angkat karena kami melihat bahwa di era industri modern, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari tingginya angka produksi atau keuntungan, tetapi juga dari bagaimana perusahaan mampu menjaga hubungan antar karyawannya. Next, bawah. Dalam banyak kasus industri, masalah besar seringkali bermula dari komunikasi yang buruk antar operator dan atasan, atau antar divisi yang tidak saling memahami. Akibatnya, muncul berbagai kesalahpahaman, stres kerja, hingga menurunnya produktivitas. Untuk menjawab tantangan itu, banyak perusahaan memulai menerapkan sistem peer meeting, yaitu rapat berjenjang yang dilakukan secara rutin dan di setiap level organisasi, mulai dari operator, supervisor, hingga manajemen puncak. Tujuan utama peer meeting ini bukan karena hanya sekedar melaporkan hasil kerja, tetapi menjadi wadah komunikasi untuk dua arah. Tempat kerja menyampaikan masalah ide atau perbaikan secara terbuka dan atasan bisa menanggapi secara langsung. Melalui forum ini tercipta interaksi sosial yang lebih sehat. Karyawan tidak hanya merasa bekerja untuk perusahaan, tapi juga merasa dihargai dan didengar. Dari sisi psikologis industri, hal ini sangat penting karena ketika seseorang merasa diakui, motivasi kerja meningkat, stres menurun, dan kepuasan bertambah. Bawahkan. Next. Berdasarkan fenomena tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu apa yang dimaksud dengan team meeting di lingkungan industri. 2. Bagaimana perannya dalam membangun hubungan antara karyawan dan atasan. 3. Bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi psikologis karyawan. 4. Dan bagaimana team meeting dapat dilakukan dengan sesama, dapat digunakan dengan sebagai sarana menyampaikan di tempat kerja. Adapun tujuan penelitian kami yaitu memahami pengertian team meeting, menilai dampaknya terhadap hubungan antar manusia, serta meninjau efek psikologis yang dapat ditimbulkan di tempat kerja. Selain itu, kami juga ingin memberikan manfaat dan hasil penelitian ini bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dan sebagai peningkatan komunikasi yang efektif bagi karyawan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya keterlibatan dalam komunikasi terbuka, dan bagi dunia akademis sebagai referensi tambahan dalam kajian human relation dan industrial psikologis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada proses rapat semata, tetapi jauh lebih menyoroti bagaimana interaksi sederhana seperti team meeting dapat berpengaruh besar terhadap
iklim psikologis dan produktivitas di tempat kerja. Cukup, mungkin cukup dari saya. Sekian selanjutnya rekan saya Ade Muhammad Rizal akan menjelaskan dasar teori yang menjadi landasan penelitian kami. Baik, terima kasih kepada Kang Arya yang telah memberikan pemahaman. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan tentang landasan teori yang dasar teori yang menjadi landasan penelitian kami. Yang pertama, menurut Elton Mayo, seorang sosiolog dan psikolog industri dari Australia, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang butuh pengakuan, perhatian, dan rasa memiliki di lingkungan kerjanya. Hasil penelitiannya yang dikenal sebagai Hawthorne Studies di pabrik Western Electric Chicago membuktikan bahwa produktivitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis seperti pencahayaan atau jam kerja, melainkan justru oleh faktor sosial dan emosional. Ketika karyawan merasa diperhatikan dan dilibatkan, mereka bekerja lebih efektif, memiliki loyalitas tinggi, dan mengembangkan rasa bangga terhadap pekerjaannya. Nah, prinsip ini sangat sejalan dengan tujuan team meeting, yaitu menghadirkan forum di mana karyawan merasa dengar, dihargai, dan berperan aktif dalam keputusan kecil yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, dari sisi psikologi industri dan organisasi, seperti dijelaskan oleh Robin dan Judge 2019, perilaku kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh motivasi, stres kerja, kepuasan kerja, dan komitmen terhadap organisasi. Ketika seseorang merasa dihargai dan diberi ruang komunikasi terbuka, maka kesehatan mentalnya lebih terjaga dan performa kerjanya meningkat. Sebaliknya, bila lingkungan kerja tertutup, penuh tekanan, atau komunikasi hanya satu arah, maka akan timbul stres konflik dan menurunnya motivasi. Karena itulah, team meeting menjadi strategi komunikasi yang selaras dengan kebutuhan psikologis manusia. Rapat singkat setiap hari atau mingguan ini bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk perhatian manajemen terhadap kesejahteraan emosional karyawan. Melalui komunikasi yang terbuka, manusia dalam sistem industri bisa berfungsi bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai partner yang berpikir, merasa, dan berkontribusi. Selanjutnya, rekan kami, Alia Salsa Sabila akan menjelaskan lebih rinci tentang pengertian team meeting, bagaimana pelaksanaannya, serta pengaruhnya terhadap psikologis karyawan. Kepada Alia Salsa, dipersilahkan. Next. Oke, baik. Sekarang eh, sebelumnya terima kasih kepada Kang Ade yang telah memberikan eh, pemahaman yang landasan teori sebelum kita mengetahui apa itu team meeting ya. Nah, sekarang itu saya akan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu team meeting dan bagaimana penerapannya dalam memengaruhi hubungan antar manusia dan kondisi psikologis karyawan. Team meeting itu sendiri adalah rapat singkat yang rutin dilaksanakan di lingkungan kerja. Biasanya itu memang setiap pagi sebelum jam produksi dimulai. Nah, rapat ini itu rapat berjenjang sesuai struktur organisasinya, mulai dari tier 1, mohon maaf, boleh dilihat itu grafik diagramnya. Nah, mulai dari tier 1 itu tuh dilakukan di tim leader dan operator. Dan di tier 2 itu di level supervisor, manager, bukan manager tapi lebih kepada section head-nya, kepala produksinya, dan support support group yang lainnya. Di tier 3 sendiri baru lebih di jenjang yang lebih tinggi yaitu di level manager. Dan hingga tier 4 di level manajemen-manajemen puncak seperti kalau di perusahaan saya itu pihak SLT dan direkturnya itu sendiri. Tujuan dari tier meeting ini adalah untuk membuka apa ya, untuk membuka kontribusi dari karyawan itu sendiri mulai dari level bawah hingga
level atas, sehingga yang dari level bawah itu seperti operator itu merasa didengar dan diakuilah keberadaannya. Jadi dirasakan kontribusinya sehingga penyampaian informasi yang dari bawah itu sampai hingga ke atas maupun sebaliknya gitu. Nah, biasanya itu tier meeting itu dilakukan 10 sampai 15 menit. Namun dengan ini tuh manfaatnya itu sangat besar karena seperti yang saya bilang tadi, karyawan itu dapat mengemukakan pendapatnya tanpa rasa takut. Yang kedua, menyampaikan masalah yang mereka hadapi di lapangan dan turut berpartisipasi mencari solusi secara kolektif. Dan dari sisi hubungan antar manusia sendiri, team meeting menciptakan komunikasi dua arah yang terbuka dan karyawan tidak lagi hanya menerima instruksi, tapi juga sambil berdialog langsung dengan atasan. Hasilnya adalah hubungannya jadi lebih dekat, ada rasa saling percaya, dan semangat kerja pun meningkat. Nah, sementara dari sisi psikologis, pelaksanaan team meeting yang sehat dapat menurunkan stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Karena ketika karyawan diberikan ruang untuk berbicara, mereka merasa lebih dihargai dan diakui kontribusinya. Sebaliknya, jika team meeting dijalankan secara kaku, penuh tekanan, atau cuma formalitas, maka manfaat psikologisnya pun hilang. Next, next lagi. Oke, Hmm, maka kunci keberhasilan team meeting itu memang bukan cuma pada jadwalnya, tapi juga pada suasana dan cara pelaksanaannya. Jika tim-tim itu support, tidak ada saling apa ya, saling meremehkan lah antara atasan dan bawahan, itu pasti akan terjalin hubungan antara atasan dan bawahan melalui team meeting ini sehingga produksi pun berjalan, hubungan baik pun berjalan, masalah-masalah yang terjadi di produksi pun terselesaikan dengan cepat. Selain itu, em, jadi team meeting itu bukan hanya tempat untuk melapor, tapi menjadi simbol kolaborasi dan kebersamaan di dunia kerja. Oke, setelah memahami teori dan konsepnya, selanjutnya rekan kami Herdi Maulid Pratama akan memaparkan bagaimana hasil observasi kami di dua perusahaan manufaktur PT ABC dan XYZ serta menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Silahkan, Kang. Terima kasih, Alia. Dari sini saya akan menjelaskan hasil dari metode observasinya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan penelitian dan observasi langsung di dua perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan ABC dan perusahaan XYZ. Penelitian kami menggunakan metode observasi deskriptif, artinya kami mengamati langsung pelaksanaan team meeting dan mencatat interaksi yang terjadi antara karyawan dan atasan. Waktu observasi dilakukan selama 5 hari mulai dari tanggal 13 sampai 17 Oktober 2025. Perusahaan ABC dilakukan satu kali dalam seminggu sebelum jam kerja. Penulisan berdurasi sekitar 30 sampai oleh kepala seksi. Sementara di perusahaan XYZ, team meeting dilakukan setiap hari selama 10 sampai 15 menit, dipimpin oleh administrasi. Observasi kami menunjukkan beberapa poin penting. Oke. Yang ke-1, suasana rapat di sebuah perusahaan kondusif dan positif. Semua karyawan diberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan ide. Dan yang kedua, di perusahaan ABC, karena rapat dilakukan mingguan, diskusinya lebih panjang dan banyak tidak muncul sekaligus. Poin ketiga, di perusahaan XYZ durasinya singkat, tapi karena
dilakukan setiap hari, respon terhadap masalah lebih cepat, lebih singkat ketika positif masalah lebih cepat dan keputusan lebih tangkas. Dari sisi psikologis, peer meeting terbukti meningkatkan rasa dihargai teman kerja dan menurunkan stres karyawan. Mengatakan mereka merasa ikut atau merasa perusahaan karena suasananya diperhitungkan. Yang kelima, peer meeting juga efektif untuk penyelesaian masalah berjenjang. Permasalahan yang tidak bisa ditangani di level operator diteruskan ke level manajemen, memastikan setiap isu ditangani sesuai kewenangan. Dari semua tersebut, kami menyimpulkan bahwa tim meeting sangat berperan penting dalam membangun hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, serta meningkatkan kondisi psikologis karyawan di lingkungan kerja. Lebih jauh lagi, tim meeting adalah wujud implementasi teori hubungan antara manusia di dunia kerja modern. Melalui komunikasi yang rutin, terbuka, dan diskusi, perusahaan tidak hanya membangun efisiensi, tetapi juga budaya kerja yang sehat, produktif, dan saling mendukung. Demikian presentasi dari kami, kelompok A4. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dosen dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada masih kekurangan dalam menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pemateri yang telah memberikan pemahaman. Sebelum kita menutup presentasi hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan makalah yang sudah kita bahas bersama. Dari hasil penelitian dan pembahasan, kita bisa melihat bahwa team meeting bukan hanya sekedar rapat rutin di tempat kerja, tapi juga menjadi sarana penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara karyawan dan atasan. Dengan adanya team meeting, komunikasi jadi lebih terbuka, masalah bisa cepat diselesaikan, dan karyawan merasa lebih dihargai serta didengarkan. Hal ini berpengaruh positif pada suasana kerja dan kondisi psikologis mereka karyawan jadi lebih tenang, semangat, dan termotivasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa team meeting berperan besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif di dunia industri. Semoga pembahasan kami bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya komunikasi dan hubungan antar manusia di tempat kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.